Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak sekalian, untuk kesekian kalinya saya hadir dalam memberikan penjelasan bahwa sebetulnya 3 klasifikasi fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil itu ternyata tidak ada secara fisik. Jadi artinya ketiga fajar itu sebetulnya hanya mitos saja. Saya sudah menerbitkan 2 buah video tentang itu. Nah, ini adalah video yang ketiga. Izinkan saya share presentasinya. Judul presentasi saya kali ini adalah mitos fajar astronomis di sekitar piramid Giza. Jadi ini memang menarik sekali, ini di India nih, di Mesir. Saya dari Saxono Academy dengan tagline-nya yang baru adalah World Twilight Data Provider. Jadi kami menyediakan data-data twilight di seluruh dunia yang akan kami share pada publik pada saatnya. Tapi sekarang ini sedang dalam persiapan website dan sebagainya. Oke. Pendahuluan pada Saxono Academy telah merilis 2 video yang membuktikan bahwa pembagian fajar menjadi 3, fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil ternyata hanya mitos. Video pertama berjudul Mitos Fajar Astronomis, Pesan Langit yang Terabaikan pada 20 Oktober 2022 lalu. Ini linknya, tapi kalau susah mengetik ini, boleh juga di-scan video ini. QR code ini silahkan. Atau oke. Kemudian video yang kedua berjudul Mitos Fajar Astronomis di Bali. Jadi kita lebih spesifik pada lokasi-lokasi gitu ya. Pada 14 Maret 2022 sudah tayang di YouTube juga. Ini linknya. Silahkan scan ini. Kalau tidak bisa juga silahkan googling atau masuk ke YouTube dan cari keywords mitos fajar astronomis, maka situ akan tercantum semuanya. Oke. Ada beberapa orang yang ngotot mengatakan bahwa ketiga fajar itu ada. Dengan menunjukkan grafik kecerangan langitnya. Ternyata memang tidak ada. Memang tidak ada. Itu akan kita buktikan itu. Nanti akan kita tunjukkan ya. Kalau para astronom pada abad ke-18 berani mendeklarasikan 3 fajar seperti di atas, maka kenampakannya harus sangat jelas menunjukkan pola sistematis. Ini yang harus dipahami oleh halayak ramai, oleh publik. Pada yang masih ngotot seperti ini, saya tawarkan 2 buah grafik kecerangan langit. Tapi informasi waktunya saya sembunyikan. Kalau dia mampu menunjukkan di mana letak ketiga fajar tersebut dalam kurang dari 30 detik, maka betul 3 fajar tersebut memang ada, nyata. Tapi jika dia tidak dapat membedakannya, merupakan pola sistematis, misalnya kemiringannya sekian itu 20 derajat, kalau kemiringannya sekian 20 derajat, kalau kemiringannya sekian 6 derajat. Maka ketiga fajar tersebut hanya mitos kalau tidak bisa membedakan itu. Padahal Rasul bersabda, ada 2 fajar, yaitu fajar kadzib dan fajar shodik. Tidak ada klasifikasi tiga fajar. Jadi kita harus lebih percaya pada Rasul ketimbang para astronom Inggris yang pada tahun abad ke-18-an itu. Berikut bukti lain mitos ketiga fajar tersebut di seputaran piramid Giza. Ya, ini bukti mitos yang lain. Sebelumnya akan saya berikan ilustrasi.
Ini informasi saya ambil dari Wikipedia aja. Kompleks piramid Giza terletak di situs dataran tinggi Giza di Kairo Raya, Mesir. Meliputi piramid Agung Giza, piramid Khafre, dan piramida Menkaure, dan kompleks piramida di sekitar Sphinx Agung Giza. Jadi ini kompleksnya ini. Semuanya dibangun pada masa dinasti keempat kerajaan Mesir kuno pada 2600 dan sampai 2500 sebelum Masehi. Ya, jadi ini menarik sekali. Memang ini situs yang keajaiban dunia kan termasuk. Iklim di Giza adalah iklim gurun panas. Badai angin sering terjadi di seluruh Mesir pada musim semi, membawa debu Sahara ke kota selama bulan Maret dan April. Suhu tertinggi di musim dingin berkisar antara 16 derajat hingga 20 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah pada musim malam hari adalah dia turun hingga 7 derajat Celcius. Di musim panas, suhu tertingginya adalah 40 derajat Celcius, sangat panas sekali, dan suhu terendahnya 20 derajat Celcius. Hujan, suhu beku, dan salju jarang terjadi di Giza. Data twilight di sekitaran Giza kami ambil antara akhir Februari sampai akhir Maret 2022. Jadi memang mendekati awal-awal musim semi, sehingga debu Sahara ini memang terasa sekali, akan saya tunjukkan. Insya Allah twilight di sekitaran Giza ini akan kami pantau terus sepanjang tahun. Karena penetapan resmi awal fajar di Mesir sangat mirip dengan di Indonesia. Di Mesir itu minus 19,5 derajat, di kita minus 20 derajat. Itu sangat dekat. Kemudian problem fikihnya juga kira-kira sama. Ketika saya mengunjungi Kairo pada Desember 2019, sebelum COVID itu, sebelum COVID mewabah, saya tanya pada teman-teman yang peneliti di sana, karena mereka memperoleh 14,3 derajat kalau nggak salah, itu kesimpulan mereka, fajar muncul itu. Tapi kemudian apa problemnya kok tidak ini? Ya itu ketika kita datang ke Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar menjawabnya, lo kalian akan menyalahkan ulama-ulama kami terdahulu katanya. Jadi memang ulama-ulama terdahulu itu dianggap maksum, tidak mungkin berbuat kesalahan. Ini problemnya. Sama dengan di Indonesia. Sama dengan di Indonesia. Jadi oke. Kemudian ini adalah lokasinya ini. Nah, kamera itu webcam itu yang kita pakai itu diposisikan di Hotel Desert Moon Hotel. Nah, ini di sini, Desert Moon Hotel. Kemudian ini kompleks Gizanya kan di sini nih. Kompleks Gizanya di sini. Jadi dekat saja, ini cuma 12 menit berkendaraan ini pakai mobil. Jadi sangat dekat lah. Jadi fotonya diambil dari sana, mengambil arah Giza. Webcam operatornya Skyline Webcams. Mungkin salah satunya akibat badai gurun ini, karena ini menjelang musim semi kan, 90% citra webcam yang terekam tertutup menyerupai kabut haze, ya. Jadi itulah mungkin badai debu Sahara itu yang di situ. Jadi memang ya meskipun bukan badai lah, tapi intinya adalah debu Sahara itu memang menutup ini sehingga menyerupai kabut. Dalam video ini hanya ditampilkan 2 data twilight. Sebetulnya kami sudah punya puluhan lah, mungkin sekitar 30-40 hari gitu ya. Saat langit cerah dan sangat tertutup haze. Jadi ada dua data yang kami tampilkan, meskipun sebetulnya kami punya sekitar 30-40 data sekarang ini. Dapat dibuktikan bahwa haze tidak menghambat kehadiran fajar. Nah, ini akan kita tunjukkan. Lagi-lagi kabut dan asap tidak dapat menghambat kehadiran fajar. Maafin, tidak dapat menghambat kehadiran fajar. Oh, lagi-lagi kabut dan asap dapat menghambatkan kehadiran fajar itu umumnya hanya mitos. Nah, jadi dapat menghambatkan kehadiran fajar itu, kabut itu mitos. Karena apa? Karena di sela-sela kabut itu pasti ada yang bolong. Sinar matahari bisa menyelinap di sana karena sinar matahari itu seperti air juga kan. Jadi kalau ada celah-celah ya masuk.
persoalannya. Jadi tidak mungkin bisa menghambat. Nah, sekarang data yang pertama adalah Giza 3 Februari 2022, datanya data fajar ya. Tidak ada data Isya karena perbedaan waktu. Jadi kalau saya ngambil data Isya itu saya harus ngambil kira-kira jam 11 malam dari sini. Wah, terlalu malam. Jadi kita ambil fajar saja. Ini adalah foto. Jadi sebetulnya lagi-lagi datanya sebetulnya video aslinya. Tapi kemudian kita ekstrak menjadi foto lepas setiap 20 detik. Ini foto pertama pada 5.34.20 pada saat kedudukan matahari minus 15,6 derajat. Lihat, gelap sekali. Gelap, tidak. Jadi 19,5 derajat yang ulama Mesir tetapkan itu memang tidak masuk akal. Ini foto terakhir nomor 231 pada 6.51 ketika matahari di atas ufuk, hampir 1 derajat. Kita lihat. Nah, ini. Jadi ini foto pertama, keempat, ke-8, dan ini foto numbernya. Ini time-nya. Kemudian ini standar deviasi yang saya hitung. Silahkan baca buku saya ini. Kemudian ini pada saat ini kedudukan matahari 15,6 derajat di bawah ufuk, 14,6. Fajar muncul itu di sini adalah pada foto nomor 28 pada 5.43.20 pada matahari 13,6 derajat di bawah ufuk. Nah, ini. Sehingga rentang waktu subuh hanya 1 jam 1 menit saja. 1 jam 1 menit. Jadi tidak 1 jam 20 menit seperti, oh maaf, ini kalau 18 derajat ini 1 jam 21 menit itu. 18 derajat, kali ini astronomical dawn kan. Padahal mereka kan 19,5 derajat, jadi 1,5 derajat lebih dalam lagi. Ya. Nah, sekarang dari sini saja, bagaimana Anda bisa membedakan mana yang 18, ini kebetulan fotonya diambil 15 derajat awalnya. Antara 15 derajat dengan 20 derajat, bagaimana membedakannya? Tidak ada pola sistematisnya. Dengan 18 derajat mungkin di sini tidak ada. Nanti akan kita tunjukkan juga data yang lain. Kemudian seperti biasa, ini foto pertama, ini adalah foto yang aslinya, yang ini adalah edge detection-nya. Untuk foto pertama ini adalah 3D surface model. Kemudian ini adalah posisi posisi fotonya di sini. Foto pertama. Masih gelap seperti ini. Kemudian foto ke-14, posisi di sini, ini seperti ini. Kemudian ini untuk membuktikan bahwa ya disinilah sistem kami dapat mendeteksi kehadiran fajar mulai, karena setelah itu kemudian grafik kecerlangan ini eksponensial naik ke sana. Tapi secara mata telanjang ya memang masih agak sukar menganukan ini. Meskipun kalau secara bias ya bisa aja di apa tuh, oh iya ya ini udah ada nih. Tapi susah lah, masih susah. Dia akan lebih jelas kalau dia sudah sampai di sini. Ini, nah di sini Mbak udah kelihatan. Jadi ini pixel-pixelnya sudah warnanya sudah mendekati ini, jadi sudah di seratusan ini, angka ratusan. Yang lain-lain masih di bawah, masih 0, 20 dan sebagainya. Jadi itu ini foto lebih lanjut setelah ini foto pada foto 130 pada posisi 6,5 derajat di bawah ufuk matahari, ini kelihatan seperti ini. Jadi memang nyata kalau memang 19 derajat sudah muncul, ini kan berarti pada saat di sini sudah kelihatan ini seperti ini. Jadi tidak masuk akal sekali kalau 19,5 derajat ufuk fajar sudah datang. Nah, ini ada kita siapkan juga image rendering, saya berikan contoh di sini image rendering, diklik. Kemudian ini jadi bisa dijalankan secara otomatis, ini berjalan. Jadi ada ini sejak matahari. Oke, ini sudah berjalan gitu. Nah, semakin terang lihat. Atau bisa secara manual. Jadi secara manual dimatikan ini, kemudian tarik ini sampai ke sini. Nah, kemudian dilihat ini adalah Giza image rendering pada 3 Februari 2022 saat mulai matahari minus 15,6 derajat sampai dengan 0,9 derajat di atas ufuk.
Jadi tinggal kan ini ada renderingnya ada 33 detik sehingga tinggal interpolasi aja kalau Ibu dan Bapak sekalian katakanlah dapat menentukan oke, pada detik ke-16 fajar muncul, tinggal diinterpolasi aja, ini berarti kedudukan mataharinya adalah sekian derajat di bawah ufuk. Itu anunya. Oke, jadi itu adalah contoh. Nah, kemudian yang kedua adalah Giza 24 Maret 2022. Nah, kalau yang tadi foto itu penuh haze, penuh badai seperti ini, debu-debu seperti ini, tidak jelas gitu ya, karena akibat terhalang oleh debu-debu Sahara itu. Tapi yang ini relatif lebih cerah. Lihat ini di foto yang terakhir pada foto 252 pada saat minus 1,7 derajat di bawah ufuk. Ini foto pertamanya seperti ini. Jadi lebih jelas kan. Nah, kita mencari juga kehadiran fajar di mana. Ternyata fajar di sini muncul pada pukul 5.10 pada saat posisi matahari 12,4 derajat di bawah ufuk. Sehingga rentang subuh itu sampai syuruk itu, sejak fajar sampai syuruk hanya 53 menit 40 detik. Tidak sampai 1 jam. Sekarang lihat juga ini. Bagaimana akan membedakan antara 18 derajat di sini dengan 12 derajat di sana dengan ini mana? Susah. Tidak ada pola sistematis itu. Jadi sangat sukar. Oke. Ini juga anunya, bukti-buktinya pada foto yang ini foto yang pertama pada 4/26/10. Ini edge detection-nya, ini 3D surface-nya. Ini masih kelihatan. Ini foto kedua foto nomor 60 ya, 80 ya. 80 di sini belum kelihatan juga. Di sini juga belum kelihatan. Baru pada disinilah sistem kami bisa mendeteksi inilah kehadiran fajar di sini. Akan kelihatannya ini sudah mulai kelihatan. Jadi setelah mata telanjang tentu saja baru akan melihatnya setelah agak lebih terang lagi. Demikianlah. Oke, ini juga saya tunjukkan yang sekarang yang image 3D renderingnya. Ini juga seperti tadi, jadi bisa dijalankan secara otomatis gitu, sehingga tinggal bisa dilihat oke secara mata telanjang di mana kehadiran fajar itu munculnya. Nah, ini. Nah, ini sudah mulai terangkat, itulah kehadiran fajar. Atau alternatifnya kita matikan ini, kembalikan ini ke sana, kemudian ini Giza 3D rendering Maret tanggal 24 sejak minus 19,8 derajat di bawah ufuk matahari sampai minus 1,7 derajat. Renderingnya 36 detik sehingga kita bisa interpolasi kalau muncul fajar katakanlah di sini. Nah, ini berarti tinggal diinterpolasi berarti fajar muncul pada kedudukan matahari berapa. Oke, ini kuis. Nah, sekarang saya sampaikan kuis. Bagaimana kita dapat menebak posisi fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil bila hanya informasi image ID yang saya tampilkan. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini hanya image ID yang bagaimana untuk menentukan mana 18 derajatnya, mana 12 derajatnya, 6 derajatnya, mana? Tidak mungkin bisa karena tidak ada pola sistematis. Tidak ada pola sistematis. Begitu juga yang ini. Ya tentu saja untuk dua kasus ini, karena ini adalah contoh yang kita berikan, Anda bisa lari ke awal-awal video saya dan kemudian melihat, oh ya 15 derajatnya di sini, 12 derajat. Tapi kalau secara umum, tidak mungkin bisa ditentukan di mana 18 derajatnya, di mana 12-nya. Sangat sukar kalau cuma foto ini aja yang diberikan. Sebaliknya, jika kita akan dapat menebak pada image ID mana posisi kehadiran fajar sodik, meskipun informasi waktunya disembunyikan. Ini fajar sodik kalau terjadi di sini nih. Karena setelah itu eksponensial naik. Kalau ini fajar sodiknya timbulnya di sini.
Jadi sangat cepat sekali. Tapi kalau untuk penentukan 18, 12, mana? Bagaimana? Jadi fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil tidak ada secara fisik. Hanya mitos saja. Jadi kesimpulannya adalah klasifikasi fajar menjadi 3 tahap. Astronomis, fajar nautika, fajar sipil adalah hanya mitos. Sebetulnya tidak ada secara fisik. Mitos inilah yang telah menyebabkan umat Islam kemudian hanya mengutak-ngatik perkiraan kehadiran fajar sodik. Mesir menentukan kehadirannya saat posisi minus 19,5 derajat. Karena apa? Karena di Eropa 18 derajat. Jadi ini dengan rintangan yang lebih rendah dikurangi, ditambah aja 19,5. Negara ASEAN, Indonesia 20 derajat. Karena lebih tinggi dari 9. Jadi di otak-atik dari 18 itu aja. Umat Islam harus kembali pada petunjuk Rasulullah. Hanya ada fajar kazib dan fajar sodik. Sementara kita tahu bahwa fajar kazib itu tidak selalu hadir di semua tempat dan di semua waktu. Kehadiran kabut debu Sahara tidak menghambat kehadiran fajar. Nah, terbukti kehadiran kabut debu Sahara pada 3 Februari menghasilkan fajar muncul pada 13,6 derajat. Tapi pada 24 Maret yang relatif lebih terang, langitnya cuma minus 12,4 derajat. Algoritma yang kami kembangkan cukup canggih dan dapat mendeteksi kehadiran fajar secara akurat meskipun image terhalang oleh kabut debu Sahara. Lebih akurat daripada pengamatan secara manual. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.